Ya, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Arfan Rifai dari kelompok kelas unggulan mata kuliah Siskop 1 ingin mencoba menjelaskan atau mensimulasikan sebuah topologi jaringan pada kasus 2 dengan memberikan pengalamatan pada device tertentu sesuai dengan ketentuan pada kasus 2 tersebut ya. Pertama-tama masukkan dulu servernya atau device dari server ini. Kita bentuk seperti topologi berikut ini. Ada PC, kita beri PC di sini. Kita beri switch, kita beri router, lalu kita beri sebuah PC lagi di sini. Ya, sudah sama seperti topologi jaringannya, device-nya. Selanjutnya beri hubungan koneksi dengan kabelnya yaitu copper straight through dari server ke switch. Fase Ethernet 0, kita pilih fase Ethernet 2 di sini, lalu menghubungkan dari PC ke switch dengan menggunakan kabel yang sama. Di sini fase Ethernet 0, di sini kita pilih fase Ethernet 03. Lalu dari switch ke router kita pilih fase Ethernet 04 dan pilih fase Ethernet 0 karena di sini sesuai dengan yang di kasus fase Ethernet 0 maksud saya. Lalu menghubungkan router 0 ke PC 1 dengan menggunakan kabel copper crossover ya. Dari sini kita pilih fase 01 ke PC dengan fase Ethernet 0. Kemudian sambungkan lagi dengan kabel konsol. Dari router kita pilih konsol, lalu RS232 ya, bisa kita beri komen di sini. Network 200.110/24. Terus pada jaringan yang sebelah kanan kita beri nama network 200.120/24. Lalu di sini kita menggunakan kabel fast Ethernet 0/0. Dan di sini juga kita beri fast Ethernet 0/1. Ya, kita berikan komen seperti yang digambar. Kita rapikan sedikit agar seperti pada bangunan topologi jaringannya. Kemudian selanjutnya proses pengalamatan dari sebuah device. Yang pertama dilakukan adalah pengalamatan untuk di sini tabel pengalamatannya. Kita mulai dari desktop, lalu kita pilih terminal, kita ketik no untuk melanjutkan konfigurasi. Lalu di sini kita akan menyeting atau mengkonfigurasi router 0-nya dengan pertama kali kita mengubah dari user access ke privilege access dengan cara ketik enable, lalu masuk ke dalam privilege access-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam global configuration dengan cara ketik configure terminal. Ya, sudah masuk ke configure terminal. Lalu setelah masuk ke global configuration, kita masukkan kembali atau lebih spesifik lagi, yaitu spesifik
configuration, yaitu dengan cara interface. Karena pertama kali kita ingin menyeting sebuah router dengan jaringan sebelah kiri, atau sini interface-nya fast Ethernet 0/0, maka pertama kali kita setting adalah fast Ethernet 0/0, dan bisa klik di sini fast Ethernet 0/0. Ya, sudah masuk ke specific configuration-nya. Sekarang kita tinggal kasih alamatnya, yaitu IP address 200.1.1.1 dengan subnet mask 255.255.255 dan 0. Ya, sudah. Selanjutnya kita klik no shutdown. Ya, bisa terlihat di sini sudah IP-nya sudah masuk, pengalamatan sudah berhasil pada fast Ethernet 0/0. Selanjutnya kita setting. Sebelum kita setting, kita exit dulu dari specific configuration ke global configuration. Ya, sudah keluar dari specific configuration. Selanjutnya kita bisa masuk ke interface fast Ethernet 0/1. Ya, sudah masuk ke interface fast Ethernet 0/1. Selanjutnya kita masuk pengalamatan IP address 200.1.2.1. Kita bisa lihat di sini tabelnya dengan subnet mask 255.255.255.252. Ya, sudah, tinggal klik no shutdown. Ya, sudah berubah. Dan setelah pengalamatan pada router, tahap selanjutnya adalah pengalamatan pada switch. Tekan enter, lalu masuk ke privilege access. Nah, di sini kita hanya bisa menulis ENA saja untuk mempersingkat waktu gitu. Jadi tidak terlalu panjang untuk mengetik enable gitu. Bisa aja hanya ENA saja. Kita enter, itu sudah masuk ke privilege-nya. Selanjutnya masuk ke global. Kita juga bisa mempersingkat perintahnya dengan seperti itu. Ya, ini sudah masuk ke globalnya. Lalu kita ingin menyeting atau mengkonfigurasi switch dengan interface VLAN. Kita klik di sini VLAN, kita ketik di sini VLAN. Lalu konfigurasi IP-nya. Di sini pada table, di sini IP-nya terlihat 115 dengan subnet mask 255.255.255 dan 0. Kita ketik no shutdown. Ya, sudah berubah, sudah punya IP switch-nya. Selanjutnya untuk server bertindak sebagai server DHCP. Saat ini kita akan mengkonfigurasi sebuah server sebagai DHCP. Kita bisa sebelumnya kita beri IP terlebih dahulu dengan IP address 117 mas seperti ini, dan kemudian kita beri default gateway 200.1.1.1. Kenapa? Karena dari perangkat server ini ingin berhubungan dengan perangkat pada jaringan sebelah kanan atau jaringan network 200.1.2.0. Default gateway-nya atau pintu keluar ke jaringan sebelah kanan, yaitu di sini interface-nya fast Ethernet 0/0. Nah, pada kasus ini fast Ethernet 0/0
mempunyai IP berikut 200.111, makanya saya jadikan dia sebagai default gateway. Nah, setelah itu kita bisa mengkonfigurasi sebuah server sebagai DHCP. Kita bisa service di sini, klik DHCP, lalu kita on kan. Default gateway-nya adalah 200.111 dan 1, sama seperti yang tadi. DNS-nya kita biarkan saja. Lalu start IP dari servernya dimulai dari 200.118. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini IP-nya dari server itu 117. Kemudian perangkat setelahnya atau ya device setelahnya itu lebih dari 117 ini. Makanya saya dimulai dari 118. Lanjut. Nah, di sini kita subnet masknya sebagai berikut. Kita bisa save. Nah, sudah tergenerate. Setelah itu, setelah menyeting server sebagai DHCP, kita beri IP kepada PC0 dengan cara DHCP. IP configuration kita klik di sini saja DHCP, lalu sudah tergenerate IP-nya successful. Lalu selanjutnya kita bisa klik di sini buat IP kembali dengan IP 122 dengan subnet mask berikut. Default gateway-nya kita ketik di sini 121. Kenapa default gateway-nya 201.121? Karena PC1 merupakan device atau perangkat pada jaringan sebelah kanan. Agar device atau perangkat ini atau PC1 ini bisa berhubungan dengan device atau VC jaringan sebelah kiri, misalnya ingin berhubungan kepada PC0, maka diperlukan jalan keluar atau default gateway-nya agar PC1 dapat berhubungan dengan jaringan sebelah kiri. Yaitu pada kasus ini pintu keluarnya adalah pada interface fast Ethernet 0/1. Nah, pada kasus ini fast Ethernet 0/1 mempunyai IP address seperti ini. Nah, pada router fast Ethernet 0/1 ini IP address seperti ini. Nah, saya sudah ketikkan di sini. Kosongkan saja semesternya. Selanjutnya, nah, semuanya sudah dialamatkan. Sekarang kita coba tes konektivitas dari PC0 ke switch 1 ke switch 0. Kita bisa klik PC0 nya, klik kiri saja, kita pilih tab desktop, kemudian command prompt, kita ping switch PC0. Tadi switch 0 itu mempunyai IP sebesar 2115. Kita bisa lihat di sini switch tuh 115 ya. Kita tekan enter, maka yang terjadi adalah berhasil. Kemudian kita ping kembali ke router fast Ethernet, ke router 0 fast Ethernet 0/0, yaitu dia mempunyai IP 200.111. Kita bisa cek di sini router ya, lihat ya, dia mempunyai 2111. Maaf, di sini kita enter saja ya, mendapatkan balasan dari router 0. Kemudian tahap selanjutnya adalah
mengecek konektivitasnya dari server. Kita bisa klik di sini. Ping dari server ke PC0. PC0 itu IP-nya 118. Nah, kita bisa lihat di sini PC0 punya, ya betul, 118. Kita bisa tekan enter, dapat balasan dari PC0. Kemudian selanjutnya kita bisa ping PC1. PC1 punya IP 122. Kita bisa cek kembali di sini PC1 punya IP 200.122. Benar. Kita bisa tekan enter. Dan kembali mendapatkan balasan atau berhasil. Kemudian kita bisa cek konektivitasnya dari PC1. PC1 kita bisa ping di sini ke router FA01. Itu punya IP 121. Misalnya seperti itu. Coba kita bisa cek pas Ethernet 01 121. Iya, benar. Kita bisa tekan enter dan berhasil. Kemudian kita bisa ping kembali ke IP address 201.118 PC8 karena PC0 adalah ya benar 201.118. Kita bisa tekan enter dan mendapatkan balasan atau berhasil. Ya, topologi jaringan ini sudah berhasil punya alamat dan berhasil berhubungan dari device satu ke device lain atau perangkat satu ke perangkat lain. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.